Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwana Gura Utama dengan NIM 21060032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Alfons Satrianto, yang mana pada pertemuan kali ini, tugas dari mata kuliah statistika lanjutan ini ialah mengenai video tutorial pengolahan data dengan software SPSS. Nah, pada pengolahan data menggunakan software SPSS pada kali ini kita akan menguji regresi dan korelasi, kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Baik, di sini kita telah memasuki software dari SPSS itu sendiri. Adapun beberapa data yang akan kita olah pada hari ini, terdapat beberapa data yang telah Bapak share melalui platform e-learning. Kemudian untuk X1, X2, X3 kita masukkan mulai dari PDB. Kemudian yang kedua ada harga, yang mana kita asumsikan sebagai rupiah. Kemudian yang ketiga baru rupiah. Kemudian yang keempat ada produksi. Dan yang kelima jumlah produksinya yang berupa kilogram. Kemudian untuk deksimalnya dari PDB-nya kita ubah menjadi 0, kemudian harga juga 0, produksi 0, dan juga satuan kilogramnya juga 0. Untuk labelnya, mulai dari X1, X3, X4, dan juga Y. Kemudian untuk measure-nya kita ubah ke scale untuk semuanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, untuk PDB, harga rupiah, dan juga produksi serta kilogramnya, data ini kita ambil dari data yang sudah Bapak share melalui platform e-learning. Kita copy, kemudian kita masukkan mulai dari PDB-nya. Kemudian untuk kilogramnya merupakan jumlah ekspor kayu manis dari Indonesia yang akan kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam software SPSS. Sebelum melanjutkan progres yang telah kita buat, ada baiknya kita untuk mengecek terlebih dahulu apakah data yang kita masukkan sudah sesuai ataukah belum, mulai dari PDB, konstan Amerika Serikat yang mulai dari 8.835 triliun US dollar, kemudian 9.001, 8.991, dan seterusnya.
Kemudian eh, rupiah per US dollar yang kita asumsikan sebagai harga mulai dari 1770, kemudian 1843, 1950 dan juga seterusnya kita lihat sudah sesuai. Kemudian untuk ekspor kayu manis dengan US dollar per kilogramnya, yang mana kita asumsikan sebagai rupiah. Yang pertama 2,63, kemudian 1,78 dan seterusnya kita lihat sudah sesuai. Kemudian produksi kayu manis di Indonesia yang berjumlah 24.305 ton, selanjutnya 26.507 ton dan seterusnya. Kita lihat tampaknya sudah sesuai. Kemudian kita kembali lagi ke variabel Y yang mana jumlah kilogram mulai dari 8.654.390, kemudian 11.820.250 dan seterusnya yang sudah sesuai. Kemudian kita bisa melanjutkan analisis ini melalui menu analyze, kemudian regression, kemudian kita masuk ke linear. Nah, kemudian kita di sini telah mendapatkan ataupun menemukan dependent ataupun independent. Kemudian kita bisa memindahkan Y-nya yang mana kita asumsikan sebagai kilogramnya ke menu dependent, sedangkan X-nya kita masukkan ke independent. Kemudian kita masuk ke menu statistik. Kemudian eh, kemudian selanjutnya kita checklist untuk menu collinearity diagnostics. Kemudian yang part and partial correlation-nya juga kita checklist. Nah, part and partial correlation ini yang sebelumnya telah dijelaskan, yang mana jika mendekati 1 maka hubungannya akan kuat, sedangkan mendekati 0, semakin mendekati 0 maka hubungan tersebut semakin lemah. Kemudian ini dari Penn merupakan untuk uji asumsi autokorelasi. Kemudian kita continue. Lalu kita klik tombol plots untuk memasukkan S-receipt, untuk memasukkan ke kotak Y, kemudian ZPRID ke kotak X. Nah, untuk kedua ini tidak boleh salah, sehingga kita harus benar-benar mengeceknya. Kemudian kita centang histogram dan juga normal probability plotnya. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari
regresi dan juga korelasi menggunakan software SPSS, yang mana dengan metode ini kita akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Jika sebelumnya kita menggunakan kalkulator ataupun alat bantu lainnya untuk mengetahui hasil-hasil dari berbagai macam uji yang ada pada statistika ini, nah pada software SPSS ini kita dapat terbantu dengan mudahnya teknologi yang ada. Yang pertama yaitu mengenai variables intert atau remote, mulai dari X4, 3, 2, dan juga 1. Dan kemudian dependent variable-nya merupakan Y. Kemudian yang kedua ada model summary-nya, yang mana pada model 1 R-nya berjumlah 814, R square-nya 662, adjust R square 608, kemudian standard error of the estimates yang berjumlah 2.588.396,167. Kemudian Darwin-Watson-nya yaitu sejumlah 1,710. Kemudian prediction constantnya X4, X3, X2, X1, dependent variabelnya Y. Kemudian untuk yang ANOVA-nya, regression-nya, sum of squares-nya yaitu 3.261 E plus 14, DF-nya berjumlah 4, mean square 8.153 E plus 13, F 12.244, dan juga sig-nya 0, 0, 0. Kemudian yang kedua ada residual, yaitu 1.665 E plus 14, DF-nya 25, mean square-nya 6.658 E plus 12, sehingga totalnya ialah sum of squares-nya 4.926 E plus 14, dan DF-nya 29. Kemudian kita masuk ke coefficients-nya, mulai dari jumlah dari konstannya, yang mana unstandardized B-nya berjumlah 2.107.317,877. Kemudian koefisien standar errors-nya 5.422.353,162. T-nya 389, sig-nya 701. Selanjutnya mulai dari X1 dengan unstandardized B-nya berjumlah 921,730, koefisien standar errors-nya berjumlah 825,588. Kemudian standardized koefisien betanya berjumlah 623, T-nya 1,116, sig-nya 275, zero order-nya berjumlah 812, correlation parsialnya berjumlah 218, dan juga part-nya 130. Kemudian lanjut ke X2, yang mana unstandardized B-nya berjumlah 128,961, koefisien standar error-nya 424,910, standardized koefisien betanya 128, T-nya 304, sig-nya 768, zero order 760, correlation partialnya 061, serta partnya 035. Kemudian yang selanjutnya yaitu X3 dengan unstandardized B-nya yaitu 450678,100, koefisien standar error-nya 887393,650, standardized koefisien betanya 083, T-nya 508, sig-nya 616, zero order-nya 093, correlation partialnya 101, serta part-nya 059. Dan variabel yang terakhir yaitu X4 dengan unstandardized B-nya yaitu 11,643,
Koefisien standar errornya 37,376, standardized koefisien betanya 0,82, T 312, sig 758, zero order 531, correlation partial 062, serta yang part 036. Kemudian masuk ke residual statistik, dapat kita lihat berbagai jenis eh, ini dapat kita lihat mulai dari predicted value-nya, minimum, maksimum, mean, standard deviation, serta n. Dan dapat kita lihat nilai dari predicted value-nya yang minimum yaitu sebesar 116695596,00, maksimumnya 22847122,00, min-nya 1669093,20, standar deviation-nya 33533, 31,242, serta n-nya berjumlah 30. Dapat kita lihat dari semua eh, yang ada di sini memiliki nilai N yang sama yaitu 30 karena jumlah data yang kita masukkan pada yang di awal tadi berjumlah 30 data. Kemudian standar predicted value-nya minimum min 1,489, maksimumnya 1,836, min-nya 0, standar deviation-nya 1, dan n-nya 0. Kemudian standar error of predicted value-nya 7, mulai dari minimumnya yang berjumlah 734590125, kemudian maksimumnya 1688094,0, min-nya 1022691,708, standar deviation-nya berjumlah 25699,002, serta n-nya yang 30. Kemudian lanjut ke data yang selanjutnya itu mengenai adjusted predicted value, yang mana mulai dari minimumnya sebesar 1151979,8,0, kemudian maksimumnya 257501116,00, minnya 167265338,89, kemudian standar deviation-nya 361764,727, dan n-nya 30. Kemudian residualnya dengan minimumnya berjumlah minus 3931804,0, maksimumnya 4619188,0, minnya 0, standar deviation-nya ialah 2395837,694, dan n-nya 30. Kemudian standar residualnya dapat kita lihat pada kolom ini. Selanjutnya start residual, delete residual, start delete residual, mal distance, cooks distance, serta yang terakhir center leverage value yang mana minimumnya ialah 0,048, maksimumnya 0,395, minnya 0,133, standar deviation-nya 0,093, dan n-nya 30. Kemudian histogramnya dapat kita lihat pada gambar ini yang mana minnya
5.005,69 E-16, standar deviasinya 0,928 N30. Kemudian normal P plot of regression standardized residual dependent variable Y, dapat kita lihat, yang mana menurut yang saya pelajari ketika titik-titik ini mendekati dari garis histogram ini, dan dapat kita lihat yang mana titik-titik ini tidak ada yang menjauhi atau sangat jauh dari garis histogram yang ada, maka dapat dikatakan ini merupakan normal. Dan yang terakhir yaitu scatter plot dependent variable Y. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kali ini mengenai pengolahan data menggunakan software SPSS untuk regresi dan juga korelasi serta uji asumsi klasik. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun apapun yang kurang dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.